Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, ketika kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini dan segala kegiatan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 31 ayat 2, demikianlah dikatakan. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan kita akan penyertaan tangan Tuhan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan Allah itu baik kalau kita tidak pernah mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sehingga inilah yang menjadi kesaksian atau pengakuan iman dari pemazmur ketika dia harus memuji Tuhan dan memohon kepadanya. Ini menjadi doa pemazmur kepada Tuhan. Dia mau mengatakan di dalam permohonannya, di dalam pengakuan imannya, bahwa kehidupan setiap orang percaya itu akan aman di tangan Tuhan. Namun bagaimana kita meletakkan dasar keimanan kita atas penyertaan tangan Tuhan? Karena dalam kehidupan, setiap hari di tengah-tengah persekutuan atau di tengah-tengah lingkungan di dunia ini, apa yang kita tahu dan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu terkadang membuat suatu hal yang kontroversi, yang berlawanan dengan apa yang kita alami. Terkadang ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, seakan-akan apa yang kita pertaruhkan itu akan kalah oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Namun jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Kita mau mempertaruhkan semua kehidupan kita dan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mempermalukan kita dengan kepercayaan dan keyakinan kita atas perlindungan Tuhan. Dan di sini kita harus mengingat Allah tidak akan pernah mempermalukan orang yang telah meletakkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Yang dibutuhkan di sini adalah jangan ragu-ragu, jangan mendua hati dengan memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Karena hidup kita ini milik Tuhan, maka kita akan kembalikan kepada Tuhan dengan apapun yang kita sedang alami. Sehingga kita akan berkata Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan tempat perlindungan kita, maka di situ ada kenyamanan dan keamanan. Sehingga hanya bersama Tuhan kita aman. Yang berikutnya dikatakan, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadi Allah itu tidak pernah curang, Allah itu tidak pernah berat sebelah, dan Allah itu yang mau kita kenal adalah Allah yang adil. Allah akan selalu memberikan keadilannya, Allah akan menyatakan kebenarannya kepada setiap orang percaya. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, jangan pernah sangsikan, jangan pernah ragukan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah akan memberikan perlindungan, karena memang Allah adalah tempat berlindung. Dan Allah adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita dan menjamin kehidupan kita, sehingga Allah itu tidak akan pernah membuat kita malu di dalam menjalani kehidupan. Meskipun terkadang kehidupan kita ini seakan-akan dikalahkan oleh keinginan dan nafsu dunia. Yang ketiga, ingatlah, Allah itu akan memberikan keadilan dan rasa aman kepada kita. Karena Allah itu akan memberikan apa yang telah Ia janjikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Keadilan Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Keadilan Tuhan itu tidak bisa dikompromikan. Karena Allah adalah Allah yang adil, yang akan memberikan kepada kita suatu keadilan. Allah tidak akan mempermalukan kita. Karena Allah adalah tempat berlindung kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setiamu.
Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Karena itu Tuhan, aktivitas kami, kegiatan kami, dan rancangan kehidupan kami, biarlah itu hanya ada di dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau Tuhan yang berkehendak dari setiap apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan, yang menyertai dan memberikan kelegaan kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang selalu memperhatikan dan memberkati kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, dan tetap rajin cuci tangan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.